Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repa Sepatulisni, NPM 19219191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari ilmu gizi. Yang pertama mengenai kebutuhan energi. Ciri makhluk hidup ada tidur, bangun tidur, menyapu, mengepel, membaca buku, berlari, memasak, serta masih banyak lagi yang lainnya. Kenapa bergerak? Kontraksi otot atau gerakan otot itu dibagi menjadi dua. Ada gerakan otot sadar atau involunter dan gerakan otot sadar volunter. Dalam tubuh kita bekerja dua jenis energi, yakni energi kimia dan energi mekanik. Energi kimia ada metabolisme makanan, sedangkan energi mekanik yaitu kontraksi otot. Definisi energi. Energi menurut Beck 2073, energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Jadi energi merupakan zat atau suatu zat yang diperlukan untuk berbagai proses di dalam tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Jadi suatu energi proses untuk melakukan gerakan. Satuan besaran energi adalah kilokalori atau sering disebut dengan kalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Manfaat energi menurut Beck 2000.273 adalah yang pertama proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga gerakan otot tak sadar dan gerakan otot sadar. Lalu sistem energi. Sistem energi dibagi menjadi dua. Ada anaerobik dan aerobik. Anaerobik yaitu dibagi lagi menjadi alaktik dan laktik. Yang pertama ada sistem energi anaerobik alaktik atau fosfagen system. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi yang diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimumnya itu sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik saja. Karena simpanan ATP dan PC sangatlah sedikit. Sedangkan sistem energi anaerobik laktik atau lactic acid system, aktivitas fisiknya itu terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Lalu sistem energi aerobik, aktivitas fisik dengan intensitas rendah, low intensity, yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien, bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang
diperlukan tubuh untuk bergerak. Lalu yang selanjutnya, perhitungan kebutuhan energi. Nah, di perhitungan kebutuhan energi itu ada beberapa komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraga dan Prestasi. Yang pertama ada basal metabolisme rate atau BMR. Nah, BMR itu menurut Rahmawati 2015.218, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani, seperti pada saat kita istirahat maupun tidur. Nah, secara praktis, basal metabolic rate atau BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dikali 24 kalori. Nah, contohnya berat badan saya 61 dikali 24 sama dengan 1461 kalori. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Regis-Silinder FAO WHO UNU _1185 mengenai beberapa rumus menaksir nilai AMB BMR. Nah, saya ambil contoh lagi berat badan saya. Kan apabila 18 sampai 29 tahun itu menggunakan rumus 14,7 kali berat badan ditambah 496. Usia saya 20 tahun. Berarti 20 tahun. Kan kalau 20 tahun sama dengan rumus yang tadi. 14,7 dikali 61 ditambah 469 sama dengan 1392,7 kalori. Nah, faktor yang mempengaruhi basal metabolisme rate atau BMR yaitu usia, massa tubuh, komposisi tubuh, jenis kelamin, serta faktor lainnya seperti hormon tubuh. Nah, spesialis Dynamic Action atau SDA Kementerian Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi mengemukakannya itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Nah, SDA untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian juga dengan lemak. Jadi rumusnya itu berbeda-beda. Itu menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi 2013.216. Nah, untuk merencanakan karbohidrat dibutuhkan sebesar 6 dikurangi 7% dari BMR. Jadi BMR-nya itu 1392,7 dikurangi 1%, jadi 1378,773. Yang selanjutnya adalah pencernaan protein 20 kurangi 30%, yaitu 10% dari BMR. Nah, 1,392,7 kurangi 10%, yaitu 1253,43. Lalu pencernaan lemak dibutuhkan sebesar 4 dikurangi 14%. Jadi negatif 10% dari BMR itu 1392,7 dibagi min 10 BM sama dengan 1392,8. Nah, untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak itu
SDA-nya adalah sebesar 10% dari BMR. Jadi jumlahnya itu 139,27 karbohidrat. Nah, aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang bersangkutan dengan aktivitas yang ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat atau berlebih. Nah, faktor aktivitas fisik juga berbeda-beda. Ada istirahat, ringan, terus ringan sedang berat, dan berat sekali. Nah, yang termasuk istirahat itu adalah tidur. Sedangkan ringan sekali seperti menulis, mengetik. Ringan itu menyapu, menjahit, dan sebagainya. Ringan sedang itu sekolah, kuliah, kerja kantor. Yang sedang itu mencakul. Lalu berat itu menggergaji pohon dan gergaji tangan. Berat sekali itu mendaki gunung, berolahraga seperti latihan fisik, menarik beca, dan sebagainya. Nah, sedangkan masa pertumbuhan atau pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja, biasanya pada usia sampai 18 tahun, sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, cara menghitung kebutuhan energi itu, tentukan dulu status gizinya, yaitu IMT sama dengan berat badan per tinggi badan meter per kubik. Nah, IMT sama dengan 61 kilo per 165 pangkat 2 sama dengan 61 per 2,72 sama dengan 22,4. Jadi status gizinya normal, yaitu 22,4. Mengapa normal? Karena di sini dijelaskan ada beberapa kategori. Ada sangat kurus, karena normal itu dari 18,5 sampai 25,0. Lalu yang kedua adalah hitung besarnya BMR. Besarnya BMR selain dapat dihitung dengan mengkalikan berat badan dikali 24 atau berat badan saya 61 dikali 24 sama dengan 1461, juga dapat ditentukan secara lebih cermat menggunakan rumus sebagai berikut. Karena saya 20 tahun, jadi rumusnya 14,7 kali BB ditambah 496. Nah, 20 tahun 14,7 ditambah 61 tambah 469 sama dengan 1392,7. Tahap yang ketiga adalah hitung SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Nah, jadi formulasi sama dengan BMR tambah SDA dalam kurung 10% BMR. Nah, formulasinya sama dengan 1000. Kan tadi sudah dihitung dulu berapa BMR, SDA, dan 10% BMR. Nah, 1392,7 ditambah 1253,43, jumlahnya itu 1646,13. 10% dari BMR itu 1253,43. Jadi jumlahnya itu 1392,7. Nah, untuk tahap keempat yaitu hitung energi aktivitas fisik harian untuk kerja. Energi aktivitas fisik atau faktor rumusnya itu energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR tambah SDA. Nah, kan tadi sudah dicari dulu faktor aktivitas fisiknya itu berapa, BMR-nya berapa, tambah SDA-nya berapa.
Jadi kita hanya tinggal memasukkan energi aktivitas fisik sama dengan, nah tadi faktor aktivitas fisiknya itu 2,0 dikalikan BMR-nya itu tadi 1,392,7 sama dengan 2700. Jadi jumlahnya itu 2785,4. Nah, untuk hitungan energi berlatih atau bertanding, energi latihan perharinya itu 6 jam dikali 22,4 dibagi 7. Kan 22,4 dibagi 7 itu 3,2 dikalikan 6, jadi 19,2, yaitu tambahan kalori pertumbuhan. Apabila yang bersangkutan masih dalam usia 18 tahun, maka harus memiliki kebutuhan energi sesuai dengan yang ada di PPT Ibu. Nah, jadi contohnya Repa berusia 20 tahun, berat badan 61, tinggi 161. Dia adalah seorang mahasiswa dan aktif sebagai atlet olahraga bulu tangkis. Aktivitas yang dilakukannya adalah latihan fisik 3 kali per minggu berupa lari dengan kecepatan 5 menit per kilometer. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Selain itu, Repa juga berlatih bulu tangkis 2 kali per minggu. Setiap latihan berlangsung 45 menit. Aktivitas sehari-harinya adalah kuliah, termasuk kategori ringan sedang. Nah, untuk tahap menghitungnya, tahap 1 INT sama dengan 61 dibagi 2,72 pangkat 2, hasilnya 22,4, yaitu normal. Nah, tahap yang kedua BMR formula 1392,7 tambah 1253,43 sama dengan 2646,13 dibagi 1523,43, hasilnya 1392,7 kalori. Nah, yang tahap ketiga SDA-nya itu 10% dikali 1392,7, hasilnya 139,27 kalori. Sedangkan yang tahap 4 energi aktivitas fisik 2,0 dikali 1392,7 sama dengan hasilnya 2785,4 kalori. Nah, yang tahap kelima energi latihan per hari, saya mengambilnya energi latihan per hari 6 jam kali 24 dibagi 7, yaitu 19,2 kalori per hari. Nah, jadi total kebutuhan energi per harinya adalah 2986 ditambah 411, totalnya 3397 kalori. Mungkin kelebihan dan kekurangan sistem anaerobik dan aerobik itu, kalau sistem anaerobik kelebihannya lebih cepat menghasilkan energi yang dapat segera dipergunakan, sedangkan kekurangannya jumlah energi yang dihasilkan sedikit sehingga aktivitas hanya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Sedangkan sistem energi aerobik menghasilkan energi dalam waktu yang lama. Kekurangannya jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat dipergunakan untuk gerakan yang lebih lama. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.